Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita akan ketemu kembali pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Silakan adik-adik tonton channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Apa itu aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis? Aspek keuangan adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan aspek keuangan. Kemudian aspek ini memberikan gambaran yang berhubungan dengan keuntungan daripada perusahaan. Sehingga merupakan salah satu aspek yang penting untuk diteliti kelayakannya. Alat ukur untuk menentukan kelayakan atau tidak suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan dengan beberapa cara atau dengan beberapa pendekatan. Di antaranya, kita kenal dengan payback period, artinya metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu usaha atau proyek, atau suatu kegiatan, atau suatu home industry yang kita jalani. Itu aspek yang pertama atau kriteria atau pendekatan yang perlu kita ketahui yang pertama. Kemudian yang kedua, apa itu yang dikenal dengan average rates of return atau disingkat dengan ARR. Adalah cara mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Kemudian yang ketiga, kita kenal dengan net present value atau NPF atau NPP. Adalah perbandingan antara P dengan V. Kas bersih dengan P. Investasi selama umur investasi itu berlangsung atau dilakukan. Kemudian berikutnya, pendekatannya selanjutnya, internal rates of return atau IRR. Alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil in trend. Kemudian berikutnya kita kenal dengan profitability index atau PI, merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai. Rasio dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama berjalannya investasi atau umurnya investasi. Kemudian kita kenal juga dengan istilah break-even point atau disingkat dengan BEV. BEV adalah kondisi di mana pendapatan dari usaha sama-sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Pengusaha sering menyebutnya dengan istilah balik modal. Jadi pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi pendapatannya sama. Itu alat pendekatannya disebut dengan break-even point atau disingkat dengan BEV. Secara keseluruhan,
penilaian dalam aspek keuangan meliputi sebagai berikut. Jadi secara keseluruhan kita menilai. Yang pertama, sumber-sumber dana. Dari mana sumber dana yang kita jadikan sebagai modal. Kemudian kebutuhan biaya investasi. Biaya untuk investasi, biaya untuk mencari keuntungan itu ada biayanya. Kemudian yang ketiga, estimasi pendapatan atau biaya investasi termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Selama berlangsungnya investasi yang kita lakukan. Kemudian proyek neraca dan laporan rugi laba. Kemudian kriteria penilaian investasi. Dan selanjutnya rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Itu secara keseluruhan kita menilai aspek keuangan itu. Kemudian sumber dana. Ada sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi dua. Ada modal asing, artinya pinjaman. Ya, modal yang di luar dari modal kita sendiri. Pinjaman dari dunia perbankan, kemudian pinjaman dari lembaga keuangan lain. Lembaga keuangan lain mungkin seperti finance, kemudian koperasi, kemudian jasa keuangan lain. Kemudian pinjaman dari perusahaan non-bank. Perusahaan non-bank ini seperti modal Ventura, ya termasuk lembaga keuangan lain sebenarnya. Yang poin 3 dengan 2 ini hampir sama. Kemudian modal sendiri. Apa itu modal sendiri? Setoran dari pemegang saham. Kalau kita punya perusahaan besar, artinya ada kelompok-kelompok yang punya saham masing-masing. Artinya kita mendirikan usaha itu berdasarkan iuran atau kesepakatan secara kolektif atau bersama-sama. Boleh perusahaan keluarga yang kita jadikan sebagai contoh untuk mendirikan perusahaan atau home industry atau apapun namanya yang punya orientasi profit atau keuntungan. Kemudian pinjaman dari lembaga keuangan dari cadangan laba. Dari cadangan laba. Jadi tadi yang pertama setoran dari pemegang saham, kemudian dari cadangan laba. Kemungkinan kita punya dana simpanan lain. Nah, kemudian laba yang belum dibagi, artinya ada keuntungan yang belum dibagi. Artinya yang belum dijadikan bagi hasilnya, sebelum bagi hasil itu kita kelola dulu. Artinya yang pada akhirnya pembagiannya sangat lumayan banyak. Kemudian kita masuk ke biaya kebutuhan investasi. Biaya, apa itu biaya kebutuhan untuk kita berinvestasi? Yang pertama, biaya operasi. Setelah adanya usaha yang kita dirikan, baik itu berbentuk produk atau jasa, ada biaya operasi. Apa biaya operasi? Upah dan gaji karyawan. 1. Kemudian biaya listriknya. Ya, biaya listrik sangat perlu. Kemudian biaya telepon dan air. Apalagi sekarang di dunia 4.0 sangat memerlukan persaingan yang kompetitif di dunia maya atau dunia online. Ya, telepon kalau kita punya usaha sendiri, home industry, kita punya pemasarannya dengan menggunakan online atau melalui telepon. Orang memerlukan barang, tidak lagi datang ke tempat, dia hanya melihat produk melalui dunia yang kita pasarkan melalui media online.
Kemudian ada biaya pemeliharaan. Artinya pemeliharaan itu alat untuk produksi itu ada biayanya. Kemudian tempat itu perlu biaya pemeliharaannya. Kemudian kalau seandainya ada kesuksesan atau keberhasilan yang luar biasa, sudah barang jelas ada pajak, ada kewajiban kita kepada negara untuk dikeluarkan. Jikalau kita seandainya mau memerlukan pembiayaan di bank, itu diminta untuk transkrip pembayaran pajaknya selama usaha kita berlaku. Kemudian ada premi asuransi. Ya, kita juga kemungkinan usaha kita berkesinambungan. Jadi tidak hanya sebatas tahun 2 tahun, tapi untuk menjamin itu ada pihak lembaga yang menjamin. Artinya disebut dengan pihak asuransi. Kita bekerja sama dengan asuransi. Asuransi apa? Asuransi kebakaran, asuransi apapun namanya. Kemudian biaya pemasaran. Nah, itu ada biayanya. Biaya pemasaran yang langsung, kemudian biaya pemasaran yang tidak langsung. Artinya kita melalui pamflet yang tidak langsung, kemudian ada spanduk kecil-kecil, ada brosur mungkin kalau kita punya jasa cucian atau punya produk yang langsung ya melalui dunia maya, dunia online. Ini sangat terbuka di dunia 4.0 yang seperti sekarang ini. Dunia online. Jadi pemasaran itu sekarang ini yang manual, yang model pemasaran yang seperti dulu itu sudah ketinggalan. Apapun yang kita buat, kita produksi hari ini, saat ini, hasilnya bisa nampak di dunia pada jam yang sama. Artinya melalui kecepatan teknologi IT yang luar biasa, orang semakin cepat untuk menikmati apa yang ia butuhkan. Jadi persaingan pemasaran itulah yang perlu juga dibiaya atau termasuk ke dalam kebutuhan investasi. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Nanti adik-adik melalui sumber lain silakan dibaca. Setelah dibaca, dipahami, kemudian disimpulkan. Mungkin saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.